Prinsip yang keempat bahwa pendidikan itu harus dilakukan berbasis usia atau tumbuh kembang anak. Jadi tidak sama begitu ya, pendidikan itu terus dilakukan pada satu waktu, itu enggak. Yang tadi target untuk mencetak generasi atau anak-anak yang berkebudayaan Islam sampai kemudian nanti juga ada profil tambahan dia dengan pengemban amanah tertentu, mungkin pakar tertentu, ulama kah atau ahli kah dan seterusnya tadi, itu tidak kemudian dilakukan pada satu waktu dibrekkan semua materinya, itu enggak, tetapi di situ itu kemudian ada proses pembagiannya. Maka dikatakan di situ berbasis usia. Pelaksanaannya di lapang pada saat kita mendidik anak itu berbasis usia, berbasis tumbuh kembang anak. Karena tumbuh kembang atau usia itu ya, usia itu ada kaitannya dengan tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu berarti ada kaitannya dengan potensi apa yang sudah ada atau dimiliki oleh anak kita. Dia sudah punya kemampuan berpikirkah? Dia sudah mengenali ghurizah yang dia punyakah? Dia sudah mengerti bagaimana memenuhi dan mengendalikan ghurizahnya kah? Dia sudah bisa diajak memahami sesuatu kah atau cukup membedakan sesuatu kah? Itu sangat berkaitan dengan usia, berkaitan dengan tumbuh kembang. Ada kaitannya dengan potensi dan kemampuan anak. Nanti di situ akan menentukan ternyata kita dapatkan ada penjelasan syarat yang itu dikaitkan dengan usia-usia tertentu. Misalkan disuruh mulai mengajarkan sholat pada usia 7 tahun. Ada kaitannya dengan usia tertentu yang disebut. Diperintahkan untuk mulai memisahkan tempat tidurnya. Boleh memperkenalkan hukuman memukul pada waktu usia 10 tahun untuk ketika sang anak tadi tidak melakukan sholat misalkan. Ada penyebutan angka 7, usia 10 tahun, 7 tahun, dan kemudian juga ada kali yang disebut dengan mengkaitkannya dengan sudah tumbuh rambut kemaluankah atau sudah terjadi menstruasikah. Nah, itu berkaitan dengan proses tumbuh kembang. Dan itu ada urusannya dengan usia. Ini nanti akan berkaitan juga dengan penetapan tujuan atau target pendidikan di setiap jenjang usianya. Karena kalau beda usia, ya nanti beda pembentukannya. Kalau pembentukan profil tambahan itu sebenarnya itu ada pada ujungnya itu di pendidikan tinggi. Sementara kalau pembentukan profil kepribadian Islam itu selesai sebelum mukallaf. Harus sudah selesai. Karena setelah itu nanti prosesnya bukan membentuk dan mencetak kepribadian Islam, tetapi menghebatkannya. Prosesnya itu sudah berbeda. Nah, itu juga akan menentukan berarti kurikulumnya itu yang seperti apa, mata ajarnya seperti apa. Tadi contohnya untuk ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, sakofa-sakofa yang itu nggak benar, yang bertentangan dengan Islam, tidak boleh diajarkan pada saat usia dini, pada saat anak belum mumayyiz, sebelum anak akil begitu ya, sebelum dia itu sudah menguasai mana pemahaman yang benar, misalkan hakikat alam semesta ini. Apakah Allah yang menciptakan ataukah itu berasal dari Big Bang Theory? Nah, Big Bang Theory itu kalau dalam sistem pendidikan Islam yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk misalkan dari bola raksasa yang berputar sangat kencang, lalu kemudian karena berputar sangat kencang lalu terlempar, membentuklah matahari, membentuklah planet-planet, membentuklah yang lain-lain dan seterusnya begitu misalkan ya. Ketika kemudian itu disampaikan sebelum anak memahami bahwa dia, matahari, bumi, alam semesta diciptakan oleh Allah, maka itu akan bisa merusak tauhidnya, akan bisa merusak akidahnya. Maka di situ kan ada penentuan kurikulum dan bahan ajarnya sesuai usia. Ada tahapan-tahapan pendidikan yang akan berbeda. Dan bahkan ada penentuan takdib. Takdib itu pemberian sanksi atau hukuman dalam proses pendidikan. Yang ini dilakukan oleh para pendidik ya, bukan sanksi sebagai sebuah sebuah hukuman untuk pelanggaran atau kriminalitas. Kalau itu kan dilakukan oleh negara lain. Kalau ini adalah disebutnya dengan takdib untuk meluruskan kesalahan anak yang dilakukan oleh para pendidik dalam proses pendidikan. Dan juga akan menentukan jenjang sekolah. Nah, beberapa dalil yang kemudian saya sampaikan berikut itu menunjukkan adalah hukum-hukum syarak yang disampaikan dan dikaitkan oleh Islam dengan usia. Misalkan pada An-Nur 59. Itu disebut di situ wa idza balaghal atfal, pakai ada kata-kata, ada baligh di situ, ada balagh.
Nanti ada penjelasan lebih lanjut di belakang itu yang dimaksud dengan balik itu apa. Ada hukum apa yang dikaitkan dengan kalau anak-anak tadi sudah balik? Oh, ternyata begitu ada perintah untuk mereka meminta izin sebagaimana orang-orang yang lain ketika mereka itu mau masuk ke dalam kamar orang tua. Pada ayat yang di atasnya sebelumnya itu kalau anak-anak wajibnya mereka minta izin ketika memasuki kamar orang tuanya ada pada 3 waktu. Ya, 3 waktu ini wajib minta izin. Tapi kalau di luar itu, kalau mereka masih anak-anak, tidak wajib minta izin. Dikatakan sebagai itu adalah aurat. Waktu-waktu aurat bagi orang tua. Itu ada di An-Nur 58. Jadi di situ dikaitkan dengan anak dengan beberapa hukum tertentu. Lalu misalkan ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan, muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian itu melakukan sholat dan mereka itu ada pada usia 7 tahun. Ada disebut itu ada 7. Wadribuhum 'alaiha wa abna'u isyru sinin. Dan mulai pukullah mereka ketika mereka itu meninggalkan atau tidak melakukan sholat tadi dan keadaan mereka adalah anak-anak yang berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji, dan kemudian pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Nah, ini ada usia yang kemudian juga dikaitkan begitu dengan hukum mulai mengajarkan sholat, mulai memperkenalkan hukuman fisik ketika meninggalkan sholat, perintah pemisahan tempat tidur begitu. Dan juga misalkan kaitannya dengan memperkenalkan mukallaf dan ghairu mukallaf, kapan seseorang itu mulai terbebani hukum dan akan dicatat. Dikatakan rufi al-qalam, tidak dicatat, diangkat pena, belum dicatat, belum diminta pertanggungjawaban itu kalau seseorang itu masih dalam keadaan salah satunya adalah anak sampai dia balik. Jadi di situ memang diperkenalkan seperti itu.